Oke, go back to 65 channel ya. Kali ini kita lagi di Butut Sempu. Ini aku nggak banyak nge-vlog karena sebelumnya kan udah pernah juga ya di Butut Sempu gitu. Jadi ini so far mau ngejelasin aja soal gimana sih caranya menanak nasi gitu kan. Apalagi di gunung biasanya banyak yang masih belum bisa gitu, maksudnya buat nanak nasi gimana. Termasuk dulu aku juga pernah ngalamin itu dan bahkan aku nggak makan karena nasinya nggak mateng gitu. Jadi ini kita buat edukasi aja. Jadi biar biar semua pendaki itu gak cuma makan mie doang gitu kan. Kan kita butuh karbo yang lebih tahan lama buat energi kita dibandingkan sama mie kayak gitu. Ini kebetulan juga sama Aska yang dulu pernah TikTok bareng ya di MT Alap-Alap itu. Itu juga waktu pertama kali kita ketemu gitu. Oke, ini kita mulai aja sih. Yang pertama kita cuci dulu ya untuk berasnya. Ini karena kita cuma berdua doang, jadi kita kasih yang dikit. Ini pun kebanyakan sebenarnya. Cuma dikit aja. Oke, kita cuci. Mana ya, tadi udah buka. Oh, berarti seperti masak beras pada biasanya ya, di situ. Ini sebenarnya kadang ini kalau airnya kebetulan banyak itu biasanya nggak cuci. Tapi kalau karena aku jiwa-jiwa terlalu alam ya, kalau misalkan bawa air sedikit gitu ya udah nggak usah dicuci gitu. Tapi itu jangan ditiru ya, itu kayaknya buat orang sakti doang. Ini bisa sih. Ini kayaknya kurang deh. Tambah yuk. Tambahin dikit lagi. Cukup. Nah, kita nggak sampai ini ya, nggak sampai penuh karena emang cuma berdua doang. Oke, kita cuci aja terus, nggak tolong dibuang Airnya ya. Oke, biasanya kalau untuk umum ya, tauku kalau mau ngebersihin beras gitu biasanya dicuci 2 kali ya. Cuma karena airnya terbatas jadi kita cukup sekali aja. Dan secara kesehatan, kalau misalkan kita mencuci beras itu nggak boleh sampai bersih banget karena dia takutnya lebih ke penyakit beri-beri gitu kalau misalkan terlalu bersih gitu. Karena saripati dari beras sendiri itu sebenarnya banyak mengandung vitamin semacam itulah buat kepentingan kayak gitu. Jadi kalau bisa nggak usah terlalu bersih juga. Atau juga beras juga sebelumnya pas waktu dihalusin juga udah diolah dan bersih juga gitu. Nggak langsung yang ada beras sama tanah kayak gitu ya. Ini kita ukurnya seperti ukuran ibu-ibu kalau masak ya. Ini biasanya 1 ruas jari segini, jari telunjuk. Itu untuk umum masak nasi dimanapun biasanya pakai ukuran itu gitu. Tapi kalau aku biasanya emang secara teori kan kalau semakin banyak air berarti nasinya semakin lembek. Nah itu nanti tinggal disesuaikan aja mau nasinya lebih pulen atau yang enggak kayak gitu. Oke, ini kita koreknya tadi nih. Ini sambil persiapan juga pakai timer karena emang aku biasanya pakai timer juga. Ini sebenarnya aku juga terinspirasi dari video waktu itu ada yang muncul gitu di Reels soal bagaimana cara masak nasi. Setelah aku coba sendiri ternyata berhasil gitu. Oke, ini kita nyalakan apinya. Ini untuk pertama, jadi tahap yang pertama itu kita masak berasnya tadi yang udah kita ukur sama airnya juga. Itu dengan api besar ya. Jadi nanti setelah
mendidih gitu, biasanya yang muncul dulu ya, seperti itu untuk yang tahap pertama. Nanti kelanjutannya kita tunggu aja. Ya mungkin ini kita sambil nungguin ini juga ya, kita bisa ngobrolin soal, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar pendakian bisa juga silakan tanya. Berarti seolah masak nasi ini kan perlu diperhatikan soal kadar airnya sama apinya. Nah itu bagaimana jelas? Kalau untuk soal kadar air tadi udah tak jelasin ya. Kalau misalkan mau yang lebih pulen gitu, biasanya lebih banyak itu biasanya sedikit lah di atasnya ruas jari. Gitu. Tapi kalau mau yang nasinya nggak terlalu pulen, yang apa ya, yang istilahnya bisa dipakai untuk nasi goreng kayak gitu, biasanya itu cukup seruas jari itu udah pas sih kayak gitu. Berarti sedikit airnya lebih sedikit, lebih agak ini luber gitu ya. Terus kalau soal perapian ini nanti ada tahapnya. Jadi yang pertama itu kita untuk mendidihkan air biar cepat kita pergesar apinya. Baru nanti setelah kalau udah lewat proses itu kita bisa kecilin apinya. Berarti ini nggak masalah ya, untuk pertama kali langsung besar nggak masalah. Ini aku dulu waktu itu pengalaman ya, karena yang pertama kali ke gunung waktu itu ke Merbabu, jadi itu gagal total. Nasi itu masih jadi beras, padahal kita udah masak lama gitu, karena emang kita nggak tahu tekniknya sama sekali. Contohnya tuh biasanya kita nambahin ini ya, nambahin air, padahal itu cara yang salah sebenarnya. Apalagi kalau nambahin, nah kan udah kayak gini, ini udah tahap pertama. Ini kita tinggal aduk-aduk aja. Ini di bawahnya sebenarnya ada beras-berasnya itu juga nempel ya, karena emang pakai api gede. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah sih. Jadi waktu kita aduk sebisa mungkin biar yang lengket-lengket di bawah itu merata gitu. Ini sambil kita kecilin aja. Ini biar nggak terlalu naik-naik gitu. Nah ini bisa dirasain sebenarnya kalau misalkan kalian nyoba langsung gitu, di bawahnya itu kayak ya ada yang beras-beras nempel di panci lengket. Lengket. Nah ini kan sudah ya. Oke, ntar aku cek lagi untuk apinya. Oke, ini apinya kalau bisa apinya yang sekecil mungkin ya. Api kecil loh. Jadi emang terkadang ada beberapa kompor yang apinya agak gede gitu ya, itu mungkin masih agak gosong bawahnya, tapi nggak yang separah itu gitu. Nah ini sekarang aku buat mempermudah, ini lagi handphoneku. Biasanya aku pakai stopwatch gitu, karena apa ya, feelingku soal waktu itu biasanya nggak kuat banget. Jadi setelah air mendidih, diaduk, terus sambil menunggu sama coba itu. Biasanya aku emang 20 menit itu. Jadi apa ya, istilahnya setelah mendidih 20 menit, nanti kita tunggu 15 menit buat nggak boleh dibuka kayak gitu. Jadi apa ya, biar nasinya yang udah matang tadi nggak sampai kena udara dari luar kayak gitu. Jadi mungkin sambil nunggu 20 menit mungkin ada pertanyaan lain, mungkin seputar pendakian. Jadi bisa dipakai untuk kedepannya kayak gitu. Jadi apa, pengalaman pribadi yang kan sering ini kan kayak hiking sendiri, itu biasanya di trek itu apa yang dipikirkan itu apa? Oke, ini pertanyaan bagus sih kayaknya. Karena apa sih, nggak banyak juga kan yang bisa solo hiking kayak gitu. Sebenarnya apa yang memotivasi juga, dan apa yang aku pikirin saat di trek waktu solo hiking. Jadi biasanya nih motivasi karena solo mendaki adalah, yang pertama aku juga termasuk orang yang nggak enakan.
Jadi gimana caranya kalau misalkan aku nggak ada temen ya udah, kalau nggak ada yang bisa, kalau misalkan bisa sendiri dan emang gunungnya boleh buat solo ya aku prepare buat solo hiking seperti itu. Dari mulai perjalanannya ke gunung itu gimana, terus peralatan yang harus ku bawa apa aja, kemudian persiapan fisik dan mental, yang paling penting adalah mental buat solo hiking itu seperti itu. Terus untuk yang solo hiking lagi itu sebenarnya emang nggak direkomendasikan juga, karena emang sebenarnya kan kita juga butuh kayak teman ngobrol, partner buat biar lebih aman juga lah, biar safety di gunung gitu. Jadi apa-apa kan bisa langsung. Iya, jadi mengapa juga minimal pendakian itu 3 orang gitu ya, seperti yang pernah tak jelasin gitu, biar kalau misalkan satu terdapat kendala atau cedera gitu, yang satu nungguin, yang satu turun cari bantuan gitu. Terus soal apa yang dipikirin tadi di trek, biasanya di trek itu ya udah kayak jalan gitu aja, menikmati pemandangan, bener-bener menikmati pemandangan. Kalau misalkan sambil dengerin lagu biasanya juga gitu, pakai TWS atau enggak nyapa-nyapa orang gitu. Kalau pikiran lainnya mungkin apa ya, kayak mikirin hal-hal yang lebih pribadi gitu. Itu gimana kita biasanya aku kayak gini, waktu aku berjalan sendiri itu aku benar-benar ngerasain kayak oh ternyata berjalan sendirian itu juga melatih kita gimana caranya yang biasanya kita bareng-bareng terus kita menghadapi ini sendirian itu gimana. Itu lebih tantangan juga aja ya? Tantangan juga sih, gimana caranya apakah aku bisa menjalani ini sendiri kayak gitu. Dan itu juga emang buat apa ya, buat pikiran kita itu jangan sampai kemana-mana gitu. Jadi emang kalau bisa yang berpikiran yang positif aja, yang bisa membangun kita itu kalau bisa punya mindset, kalau misalkan kita punya target, misalkan aku mau sampai puncak, ya udah. Jadi berarti intinya fokus di satu tujuan ya, aja. Fokus di satu tujuan itu, nggak usah mikirin yang lainnya. Jadi kita apa yang kita jalin sekarang itu fokus di situ aja. Terus sambil ini ya, sama perhatikan jalur juga sih kayak gitu. Itu kan apa ya, selama ini yang susah kan orang itu karena lihat pemandangan yang bagus kayak gitu kan, itu bikin kita tuh kadang meleng gitu. Jalur yang di depannya itu kayak yang harusnya nggak kita lewatin, kadang kita lewatin. Itu juga sih. Jadi terlalu fokus ke pemandangan juga, pemandangan fokus juga pada jalan ya. Jadi lebih ke situ sih, kayak fokusnya itu nggak cuma apa ya, ya tetap realistis saja kayak gitu. Emang kan keindahan alam kan ya bisa menghipnotis kita gitu. Itu juga pernah sih yang waktu solo di Rinjani itu aku kayak sebenarnya yang bikin orang terhipnotis kan karena pemandangannya itu. Selain jaraknya yang lama, dia jadi bikin kita itu makin lama gitu. Karena apa, sekali kita di spot ini foto-foto, bikin video, ya kayak gitu sih sebenarnya yang bikin ini ya. Nah terus apalagi, silakan yang mau ditanyakan, mumpung ini ada waktu free time masih banyak, 15 menit lagi. Berarti ini nunggu 20 menit kan. Itu untuk masa apa, pengecilan api aja. Habis itu, habis pengecilan api itu ada fase selanjutnya itu apa ya, pendiaman itu 15 menit. Jadi biasanya aku cek dulu bener-bener matang apa enggak, itu habis itu aku tutup. Tapi kalau misalkan pas dibuka masih kurang, biasanya tak tambahin 2 menit atau 5 menit kayak gitu sih. Berarti untuk tahap-tahap yang penting membuat nasi itu berarti apa aja? Pertama air ya. Air, takaran air sama power api. Itu api harus diperhatikan gitu. Sama timing soal membuka sama mengaduk dan mendiamkan nasi itu sendiri. Berarti itu yang harus diperhatikan untuk membuat nasi di pas camping itu. Iya. Itu karena ya sebenarnya itu karena pengalaman pribadi yang waktu itu ya. Bener kayak makan beras itu gimana ya kita. Aku sampai waktu itu kan cuma berdua gini ya, kayak gini berdua doang gitu. Dan temanku juga sama nggak bisa bikin nasi, dan dia juga nggak mesti ngandelin aku gitu loh. Jadi waktu itu emang ya udah percobaan pertama
Ya udah sotoy aja tuh, masukin apa itu air, Asal tambahin aja, air ya, tambahin air padahal udah takarannya juga udah pas gitu. Tapi kesalahan kita waktu itu adalah membuka tutup waktu proses menanak nasi itu sendiri. Percuma walaupun lama bikin, kalau salah Ya salah stepnya itu pasti nanti paling buruk jadinya beras, tetap jadi beras. Ya gimana sih, kita udah masak lama tapi beras nggak jadi nasi atau nggak jadi bubur, malah becek-becek. Iya. Mending kalau masih jadi bubur ya, jadi masih bisa dimakan lah. Kalau masih jadi beras itu geri-geri. Aduh, itu nggak kebayang waktu itu. Jadi waktu itu cuma dipilihin aja yang matang yang mana, yang gosong dibuang ya. Itu juga cukup membuang-buang makanan juga gitu kan, membazir. Oke, silakan, masih banyak pertanyaan, silakan. Ditanyakan lagi soal pendakian atau traveling juga nggak masalah sih, karena aku juga dari pendakian tempat-tempat yang paling berkesan nih. Oke. Mana aja, tempat mana aja, dan ada cerita apa aja di balik situ. Oke. Soalnya kalau untuk cerita pendakian pasti di setiap pendakian itu ada cerita masing-masing gitu. Cuma dari aku sendiri, emang dari awal itu aku yang kuincar adalah empat gunung yang paling aku sukai, dan itu karena ada ketertarikan dan filosofis dari aku pribadi. Yang pertama itu ada Merbabu, itu udah kesampaian karena emang salah satu gunung dengan view sabana yang indah gitu. Bahkan di seluruh seluruh gunungnya itu, kalau kamu dari puncak itu pasti kelihatan sabananya luas banget gitu. Itu kayak nggak ada gunung lain yang sabananya seluas itu gitu. Dan katanya ada beberapa ini pos juga apa yang buat dilalui itu. Pos apa? Ini loh apa, base camp ya. Base camp ya. Itu juga termasuk aku milihnya Suwanting ya. Padahal secara jalur pendakian itu kan terbilang ekstrim ya, karena dia menanjak semua gitu, kayak gitu. Kalau jalur lain masih belum nyoba sih, tapi mungkin nanti paling pengen nyoba di jalur Teklan ya gitu kalau di Merbabu. Oke, lanjut lagi, yang kedua itu Blue Fire itu kawah ijen. Kalau orang lain kan berburu kawahnya, aku lebih ke berburu Blue Fire, bener-bener yang kalau misalkan Blue Fire open aku naik waktu itu, dan alhamdulillahnya dapat. Kenapa? Karena ini udah tahu kan, Blue Fire cuma ada 2 di dunia, salah satunya di kawah ijen itu. Jadi kenapa aku pilih Blue Fire ijen buat pengalaman yang paling berkesan. Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Kemudian yang ketiga adalah Gunung Rinjani. Ya, sekarang siapa sih yang nggak bisa dipungkiri kalau itu termasuk salah satu gunung terindah dengan paket terlengkapnya dia. Yang mulai dari view laut, kemudian ada kawah, ada danau, ada air terjun, ada sabana, terus dengan keindahannya masing-masing kayak gitu. Dan itu udah paket lengkap banget. Belum lagi kalau misalkan kita dapat sunset atau sunset di Pelawangan, itu bener-bener yang paling diimpikan sama banyak pendaki gitu. Terus di Rinjani ini juga ada satu momen di mana itu adalah momen yang sangat aku pengen dapat, dan waktu itu dapat gitu. Jadi sebelum aku ke Rinjani itu sempat bermunculan video yang waktu ada pendaki dapat pelangi dari atas puncak. Terus aku waktu nonton itu kayak, ya Allah, semoga aku nanti waktu ke sana bisa dapat view seperti ini gitu. Ya meskipun waktu sampai puncak itu nggak dapat view pelangi, itu nggak dapat, aku nggak dapat pelangi. Tapi waktu turun di Segara Anak, aku dapat pelangi itu. Dimana aku waktu bangun tidur dapat pelangi itu kayak gitu. Nah, yang untuk berkesan 3 itu tadi, ditambah satu lagi gunung, yaitu Gunung Wilis. Dimana itu adalah gunung yang termasuk sepi, dan itu adalah salah satu jalur yang aku suka karena sepinya itu ya, mendukung aku karena terlalu introvert. Kemudian hutan lumutnya yang aku suka, rapat. Kemudian ya kayak semacam kita itu nggak pernah mendaki di jalur umum pada lainnya gitu.
yang nggak banyak ketemu pendaki, kemudian yang benar-benar jalurnya masih asri kayak gitu. Itu yang berkesan. Kalau untuk yang paling pengen aku daki sebenarnya 4 tadi, Blue Fire, Merbabu, Rinjani, sama yang satu adalah Semeru. Kenapa aku pilih Semeru? Itu bukan karena aku nonton 5 cm itu, bukan. Tapi karena aku lahir di Jawa, besar di Jawa, bahkan mendok pun sampai sekarang juga masih mendok kayak gitu. Dan Semeru adalah salah satunya puncak tertinggi di Jawa Timur. Itulah kenapa aku pengen banget menginjakkan kakiku di puncak Semeru sebagai pride bahwa aku ini benar-benar orang Jawa. Gitu. Berapa nih? 12 aman ya, masih 8. Kalau kamu sendiri mungkin ada nggak maksudnya gimana awal mulanya pengen mendaki sampai sekarang juga hampir tiap minggu sama kayak aku juga mendaki gitu ya, meskipun bukit-bukit aku juga kalau misalkan emang nggak bisa jauh-jauh ya pasti ke bukit gitu, yang penting tiap minggu ada aja gitu agendanya. Nah kalau kamu itu sendiri gimana? Awal mendaki kan tahun 2020 kan. Itu pasti saat masih itu tuh COVID kayak ya? Apa udah masa-masa? Udah masa-masa habis, reda sih habis itu. Saat itu tuh ini ada temen kerjaan, itu tuh satu orang yang ngajak, ayo gimana nih kalau mau mendaki nih ya gitu. Terus itu yang ngajak kan satu orang yang udah pernah mendaki, terus kita tuh diajak 4 orang ya. Jadi itu sama teman-teman semua, 4 orangnya itu pemula semua. Jadi satu orangnya gimana nih, yaudah saat itu kan belum tahu apa kan, belum tahu kayak teknya gimana, terus peralatannya apa aja. Yaudah kita bawa apa adanya aja. Saat itu pertama kali ke Penanggungan. Trek itu malam jam 12 jam 1. Ya udah kita OTW dari Surabaya kan bareng-bareng. Ya udah habis itu pertama kali itu belum tahu apa-apa, ya udah trek aja. Ya namanya pertama kali kan. Penanggungan kan rata-rata orang kalau di Jawa Timur kan rata-rata Penanggungan kan pemula ya. Iya sih. Bener banget sih. Ya udah temanku itu yang bawa itu udah kayak namanya 4 orang pemula semua kan ya agak berat kan. Ya udah. Ya kayak biasanya pemula kan berhenti terus. Habis itu ya udah, tapi dia kan enak kan bawanya, ayo enggak apa-apa, ayo sabar, bisa ternyata bisa. Ya udah, habis dari itu kan ternyata kayak beberapa bulan kok kepingin lagi ternyata. Ya mulai dari itu tuh kayak nagih ternyata. Padahal ada salah satu teman itu 4 orang, salah satunya nggak kuat banget gitu, nggak sampai puncak dia. Tapi dia ternyata kepingin terus. Akhirnya ya udah sampai sekarang itu dia kayak akhirnya ketagihan dan kayak survei lihat-lihat di Instagram itu jadi kepingin daki lagi dan beli alat-alatnya lagi gitu. Ya sampai sekarang ini meskipun ya hiking mendakinya masih di bukit-bukit sini aja, sekitar Jawa Timur aja kayak gitu. Kayak gitu. Ya emang bener ya, maksudnya kalau sebenarnya ada ungkapan ya, kalau misalkan mendaki dengan orang yang tepat sama dengan cuaca yang tepat itu kamu pasti bakalan nagih kayak gitu. Kemudian tadi juga perkara support dan mental kan. Kalau misalkan ada yang nggak sampai puncak kan tadi, tapi karena dengan adanya support teman-teman yang saling membangun itu tadi, itu yang membuat kita itu nagih sebenarnya itu. Jadi makanya kenapa kalau pas Solo itu bener-bener kita tuh kekurangan support sebenarnya. Maksudnya aku pengalaman juga kekurangan support gitu. Jadi aku harus dapat support dari mana ya, dari pendaki-pendaki lain yang aku nggak kenal itu sebenarnya. Dan juga emang ada tantangan sendiri sih. Iya, betul sekali. Kalau yang paling berkesan selama ini di mana? Berkesan sih di ya yang ini sih, pokoknya kan habis dari Penanggungan itu kan masih pertama kan. Habis itu kedua itu di Lorokan kan biasa sama camp ceria itu biasa. Habis itu yang ketiga nih langsung nyoba ke Gunung Bekel itu. Tapi pas waktu itu kan masih kita belum viral, belum viral, jadi masih hutan-hutan gitu, masih rapat lah. Dan kita waktu itu juga
mendaki cuma sama temanku yang tadi gak kuat belum coba, itu berdua doang gitu. Itu pas kita trek itu siang mulai jam 1 itu bener-bener kita ke atas itu bener-bener kita doang yang ke atas waktu itu. Bener-bener udah nggak ada yang ke atas lagi, cuma ada yang turun sih, gitu, turun. Dan di waktunya waktu itu masih agak gerimis-gerimis. Itu kita mendaki itu kan karena kita masih memulai intinya kan. Itu kita mendaki sekitar 5 jaman. Kita mulai trek jam 1 sampai itu maghrib jam 6 mas gitu. Dan kita benar-benar di atas itu berdua doang, nggak ada lagi di atas sendiri. Gokil banget ya. Habis itu kayak kena badai juga, frame itu sampai patah. Di atas berdua sendirian, malam-malam ya ada hujan juga, gerimis-gerimis, frame patah juga. Dan benar-benar itu paling berkesan ya. Oke, ngomongin soal pendakian saat badai ini, itu apa yang kamu pikirkan setelah mengalami badai itu kayak gitu? Karena aku juga pernah kan yang waktu di Wilis pertama kali itu juga kena badai dan akhirnya gagal summit gitu. Waktu itu emang ngeri sih, makanya di dalam tenda itu kan pasti kayak kita bakalan selamat gak ya gitu. Terus pikiran kita juga udah nggak ada yang positif kayaknya waktu itu. Kalau nggak ada temennya kayak gitu. Jadi pikiran kita itu udah kayak kemana-mana gitu. Bahkan aku pikirannya kayak imajinasi tingkat tinggi ya. Pengen aja aku sampai mikir ini tenda bakalan terbang gak ya. Padahal secara logika kalau kita di dalamnya kan nggak bakal kayak gitu. Nah itu kamu setelah melalui badai itu kayak gimana? Justru kayak ya pas dirikin tenda itu kan pas frame ini patah itu, wah gimana nih, hujan juga 2 orang gimana. Tapi kalau dipikir-pikir kan semua kan pasti ada tantangannya kan, pasti ada pelajarannya. Terus habis itu setelah reda ya udah besoknya kita ternyata dapat apa cuaca yang cerah. Ya udah kita wah ternyata kalau pikir semua itu nggak pasti badai itu pasti berlalu. Semua ada tantangannya ya. Dan mikir pas turun dari Gunung Bekel tuh kayak nggak bakal kesini lagi. Soalnya bener-bener buat pemula itu emang lumayan berat sih ya, Bekel itu. Tapi ya nggak, ternyata pemikiran tuh nggak mungkin stuck di situ. Ternyata kemarin juga coba lagi Bekel tadi 2 kali. Jadi intinya gitulah kan, badai itu nggak mungkin ini, pasti berlalu dia. Dari pengalaman itu kan ini guru terbaik. Cuma kalau sekarang ada ungkapan lebih ngeri lagi ya, badai pasti berlalu lalang. Ya sebenarnya emang buat ini aja sih, seru-seruan doang sih. Tapi sebenarnya emang kalau bisa menghindari badai ya kalau bisa menghindari kayak gitu sih. Cuma emang bagi kita kan emang hobi. Yang namanya hobi itu yang namanya resiko dan accident dan lain-lain itu pasti melengkapi yang namanya hobi itu sendiri kayak itu. Jadi baik buruknya pasti harus kita ambil, mau nggak mau gitu. Kalau buruk ya kita jadikan pelajaran, kalau yang baik ya kita ambil positifnya kayak gitu. Tetap keselamatan paling utama sih. Keselamatan paling utama sih. Itu kan kita kan nggak lihat cuaca pas itu, asal naik aja terus musim agak gerimis hujan gitu. Akhirnya kan kita mikir ke uga bawah, besok kan jadi pelajaran, kalau bisa besok jangan ini. Licin juga kan. Sampai waktu itu trekking pool temanku itu sampai patah pas itu. Jadi emang semua itu nggak bisa dipaksain sih. Harus ambil pelajaran dari sebelumnya. Emang waktu itu juga kalau ngomongin badai ini emang banyak aja kisahnya kayak gitu ya. Itu juga apa ya? Kalau badai itu satu-satunya pertama kali aku nggak sampai puncak. Padahal aku biasanya itu emang ya namanya emang baru pertama kali ya, pasti ke gunung itu biasanya orang-orang kan pasti ngejar puncak dulu gitu. Kalau nggak sampai puncak rasanya kayak gimana gitu kan ya, meskipun gitu ya. Meskipun sebenarnya puncak adalah bonus, tapi kalau kita nggak sampai puncak itu ada rasa kalau kita belum bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Itu bukan soal egois atau apa ya, tapi emang itu kan sebuah pencapaian ya. Emang harus ada pencapaian dalam hidup kita, dan beberapa tipe-tipe pendaki juga ada yang ngejar puncak, ada yang ngejar sunrise, ada yang ini, ada yang itu. Dan itu waktu pertama kali aku nggak sampai summit ya aku lega aja gitu. Kalau misalkan aku summit malah kayak gimana kayak gitu kan. Itu aku juga bersyukur sih, maksudnya meskipun udah kehabisan uang atau apa, itu kan udah jadi resiko. Di Wilis ya? Ya di Wilis betul sekali.
Itu juga yang pernah aku jadi vlog nggak sampai puncak ya, itu sih emang bener-bener. Nah ini udah lewat dari 20 menit ya. Coba kita cek aja untuk nasinya. Nah ini udah matang sih. Nah, coba tahu. Nah ini seperti inilah bentuknya. Cuma ini kayaknya masih agak kurang ini lagi, kurang dikit karena emang tadi kayaknya kebanyakan. Nah, kurang pulen. Tapi kalau lihat kita di bawahnya itu nggak ada kerak. Jadi mungkin ini kita tambah ya 4 menitan lagi. Nah, ini nggak boleh terlalu dibuka terlalu lama. Kalau untuk ngecek sekali aja, sekali 2 kali nggak masalah. Yang penting jangan sering-sering. Oh berarti kalau kurang pulen gitu ditutup lagi? Enggak sih, sebenarnya tadi kan tak lihat masih ada airnya itu. Oh. Nggak mungkin kan kita nanti maksudnya. Oh berarti menghilangkan airnya itu. Airnya, berarti cukup tambahin waktu lebih. Jadi emang perlu penyesuaian. Jadi 20 menit itu hanya untuk tolak ukur yang pertama. Seperti itu. Untuk pengecekan lagi. Sisanya kalau udah dicek, kalau udah benar-benar airnya nggak ada, itu nanti kita tutup. Terus kita tunggu 15 menit buat ini lagi. Ini nanti paling sekitar 25 menitan lagi. Ini bisa tak tambahin lagi biar, karena udah ini ya, sebenarnya udah mateng, cuma emang tinggal airnya doang tadi yang belum surut, belum. Berarti cuma nyuritin airnya. Betul. Oke, mungkin ada cerita lagi yang mau di ini lagi. Oh, atau soal pendapat-pendapat yang akhir-akhir ini ini aja mau kan suka ngevlog kan sendiri ya. Itu pertama kali kok bisa kepikiran aku mau ngevlog nih gitu, itu gimana ya? Oke, nah ya aku emang apa ya, sebenarnya awal-awal ngevlog itu pemikirannya karena apa ya, ini kan ada yang namanya penyimpanan kan ya, dan nggak mungkin video atau foto itu aku simpan di drive terlalu lama gitu dan nggak aku apa-apain gitu. Jadi gimana caranya aku membuat pengalaman mendakiku itu bisa aku dokumentasiin, yang pada nantinya aku bisa tonton lagi kalau misalkan aku udah nggak mendaki atau emang lagi pengen mendaki tapi emang keterbatasan waktu atau lainnya kayak gitu, itu bisa aku tonton. Dan berkat vlog itu aku bisa kayak cara ngomongku itu lebih improve, lebih bagus lagi. Terus ngomong sama orang itu juga lebih tertata, nggak belepotan kayak waktu awal-awal kayak gitu. Terus sama kepercayaan diri sendiri kayak gitu. Dimana pada awal ngevlog itu pasti kayak terbata-bata, ini juga masih terbata-bata, cuma lebih mending daripada kalian mungkin bisa lihat ya waktu awal-awal aku bikin video kayak gitu. Kalau kayaknya sekarang kepercayaan dirinya terbentuk. Iya gitu, terbentuk. Jadi kayak misalkan mau ngevlog gitu ya di depan orang banyak, itu udah nggak malu lagi gitu. Sebenarnya itu sih lebih membuat diriku itu lebih percaya diri kayak gitu. Berarti kalau apa-apa mau ngevlog mau foto-foto tuh nggak usah malu. Iya, intinya iya, nggak usah malu ya, meskipun emang sebenarnya di hati terdalam manusia itu pasti kayak ada rasa malu, itu pasti ada. Entah itu karena pas kita waktu ngevlog atau kita lagi nge-shoot video atau foto kayak gitu, pasti kan ada orang aja itu yang mau ngomentarin, cuma emang dalam hati kan. Mau komentar ya, mau ngelihatin, mau julit. Itu kan sebenarnya pikiran kita sendiri, padahal orang itu cuma kayak ngeliatin doang. Itu secara apa ya? Secara psikologis itu mereka bakalan lihat sekilas doang. Habis itu mereka lupa kalau kita itu lagi di situ kayak gitu. Dia melihat karena dia punya mata aja. Iya, betul sekali. Jadi buat apa ya? Mengalihkan perhatian lah sebenarnya kalau mereka cuma lihat kayak gitu doang sih. Pemikiran kita aja yang terlalu berlebihan. Kayak nanti dipikirin apa gitu ya. Kayak itu aja sih. Nah mungkin nanti kalau mau ngevlog juga silakan sih kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi motivasi juga kayak gitu. Karena jujur setelah misalkan drive penuh gitu, kadang mau delete juga, mau sayang banget gitu. Tapi untungnya udah diupload di YouTube, udah diupload di Reels kayak gitu. Jadi masih ada lah dokumentasi yang bisa tak tonton kayak gitu. Itu kesenangan tersendiri bagi.
Tapi kan ada kan beberapa orang yang pertama kali ngevlog itu kayak angle-nya kurang pas, iya. kata-katanya agak yang kurang bener nih gitu. Itu aku ngelatihnya ya karena jam terbang sih sebenarnya. Jadi kayak semakin kita lama menjalani itu, semakin lama bakalan terbiasa kayak gitu. Jadi waktu awal-awal itu pasti kayak mau ngomong itu mikir banget gitu, dikit-dikit take, dikit-dikit pause, dikit-dikit hapus. Terus pada akhirnya makin kesini tuh makin kayak kalau bisa nggak usah terlalu banyak di pause atau di cut kayak gitulah, ya udah. Itu kalau langsung sekedar ngomong plus gitu lah. Iya, lebih bagus kayak gitu, lebih apa ya? Secara ini lebih natural kayak gitulah. Oke, ini udah 27 menit malah. Nah, ini airnya udah nggak ada. Nah, ini bisa kita turunin karena tadi udah diaduk, jadi nggak perlu diaduk lagi. Biasanya kan aku habis ngecek dan udah matang itu langsung tak aduk kan biar panasnya merata. Dan ini kita tunggu lagi selama 15 menit. Oke, kita bikin stopwatch ulang. Nanti setelah itu baru kita buka. Ini biasanya tak cek dikit. Nah, ini udah matang sih. Jadi emang nggak ada kerak kosong itu nggak ada. Bisa nanti kita cek ya. Ya semoga kalau ada ya dikit-dikit aja, nggak semua ada. Kayak masih jadi beras gitu. Masih jadi beras. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan lagi. Aku dengan senang hati karena biasanya emang mau ngajak, maksudnya mau ada lawan ngobrol cuma siapa gitu yang mau diajak. Jadi dia korban utama. Gantian. Oke. Mungkin apa ya, persiapan mendaki aja kali. Persiapan mendaki yang waktu dari awal pemula, waktu awal-awal pertama sama setelah menjalani yang kayak badai dan lain-lain tadi itu, persiapan apa gitu yang setelah kejadian itu. Kalau pemula kan masih pertama itu kan belum tahu apa-apa, ya udah kayak taunya cuma yang penting bayar Simaksi, naik ke atas. Cuma air kan yang penting, habis itu udah yang penting pakai baju aja. Dan ternyata kurang safety, nggak seperti itu. Jadi ketika pengalaman habis kena badai itu kan emang perlu alat-alat yang perlu dipertimbangkan untuk mendaki itu. Ya seperti sepatu itu wajib ya. Meskipun gunung kayak nggak tinggi, cuma campground tuh wajib sepatu menurutku. Soalnya kan buat menghindari kayak licin gitu, nanti kayak misalnya hujan kan juga tanahnya kan nanti lumpur gitu kan. Terus kedua itu jaket juga, namanya mendaki kan di dataran tinggi, jaket tuh wajib juga sih. Terus ya meskipun tektok juga wajib. Iya wajib. Menyesuaikan aja. Terus sama kayak itu kan untuk tektok aja. Kalau misalnya tenda itu juga ini tergantung double layer itu single layer itu kan. Iya kayak gitu sih. Kan aku kan kayak camping kan baru beberapa aja. Seringnya tektok. Jadi itu yang harus aku pertimbangkan sih, cuma sepatu sama topi kalau nggak kepanasan gitu, sama jaket itu aja. Oke. Jadi kalau untuk camping udah berapa kali waktu itu? Di Merbabu sama di ini sekarang sama di Penanggungan. Krapek sama Penanggungan tadi kan gitu. Itu waktu itu kan waktu pertama, apakah kamu bawa sleeping bag atau enggak? Itu pertanyaannya. Yang pertama kali camp itu di Merbabu itu bawa. Soalnya kan gunungnya lumayan tinggi kan gitu. Soalnya aku pernah beberapa kali. Padahal itu sama teman-teman sendiri ya. Itu ya mungkin kayak kesalahanku juga, aku kayak menyesal gitu loh, nggak ngebilangin ke teman-teman bahwa kita itu kalau ke gunung harus bawa sleeping bag. Itu wajib kalau misalkan camping ya. Karena itu benar-benar barrier kita waktu tidur di ketinggian dengan suhu yang serendah biasanya kayak gitu. Jadi waktu itu pernah ya 2 kali ya, temen itu ada yang nggak bawa sleeping bag. Jadi waktu di mana? Waktu di Buta kalau nggak salah. Gitu.
Padahal waktu di Merbabu itu teman juga ada bawa sleeping bag, dia tetap kedinginan kayak gitu. Apalagi yang waktu ke Buta itu nggak bawa kayak gitu, kayak gimana gitu kan. Ya, ternyata bener waktu di dalam tenda kayak gitu, dia benar-benar kayak aku udah tidur nyenyak, maksudnya itu kebangun gara-gara dia kayak kedinginan gitu kan, kayak udah mau hipo juga kayak gitu. Dan mereka cuma bawa sarung gitu, jadi akhirnya beberapa ada yang share sleeping bag-nya tadi kayak gitu biar nggak kedinginan kayak gitu. Intinya perlu diperhatikan kalau mau naik gunung itu nggak bisa kayak memperemehkan gini, jangan gitu ya. Soalnya nanti ya juga resikonya ke kita sendiri, balik ke kita, bukan ke tim kita, nanti balik lagi ke diri kita. Ya itu emang dari perkembangan pendakian, dunia pendakian juga sih. Kalau dilihat emang dari zaman dulu, kalau misalkan ada yang mau berkomentar ya, aku dulu nggak pakai ini aman kayak gitu kan. Ya itu masalahnya kan itu dulu ya. Meskipun sekarang masih bisa dilakukan, tapi itu sangat risky banget. Apalagi kalau dengan kemajuan ini aja kita bisa lebih baik, kenapa nggak kita coba kayak gitu ya. Termasuk yang waktu perdebatan antara pengguna pendaki flanel sama pendaki yang zaman sekarang yang model-model slayer kayak gitu kan, itu sebenarnya nggak bisa diperdebatkan secara ini ya, secara point to point, karena emang jelas-jelas beda zaman dan beda kemajuan juga kayak gitu sih. Karena soal itu aja pakaian sekarang juga kan tadi yang sekarang itu udah banyak sistemnya kayak gitu ya, kayak base layer yang quick dry kayak gitu, itu juga semua ada fungsinya gitu. Jadi soal perkembangan itu jangan diperdebatkan terlalu ini aja lah gitu. Itu aja sih. Jadi emang aku juga kan awalnya juga semua pasti berawal dari pendaki pemula kayak gitu kan. Kita pasti juga belajar gimana mengatasi masalah-masalah yang ada di gunung. Kemudian sorry ya tadi keputus karena emang ya ini terlalu banyak konten dan beberapa konten sebelumnya belum sempat di delete kayak gitu. Jadi ini tadi kita delete dulu terus kita lanjut lagi. Ini tadi terakhir sampai mana, aku sampai lupa lagi. Sampai kalau perlu diperhatikan tadi saat naik gunung itu gimana aja, jangan terlalu meremehkan. Oke, mungkin setelah itu kita emang setelah upgrade perkembangan zaman juga, kita memang harus benar-benar memperhatikan lagi. Sekarang itu lebih ke resiko ya, kayak gitu. Resiko pendakian semakin hari itu semakin bermacam-macam kayak gitu ya. Apalagi dengan sistem pendakian sekarang kan ada yang tektok, ada yang camping, ada yang trail run. Sekarang dibagi kan kayak gitu. Itu juga cara perlakuannya juga pasti beda-beda kayak gitu. Kalau waktu itu kan nggak pernah ya kita dengar ada pendaki tektok kayak gitu, nggak ada kayaknya istilah itu waktu itu ya. Kalau sekarang kan ada tektok itu berarti kita sekali jalan kita nggak bawa barang bawaan berat, tapi kita sampai puncak terus turun lagi. Itu kan perlakuannya juga beda gitu. Kan perkembangan zaman juga kan, kayak orang kan ada sibuknya juga pengen hiburan juga. Itu sebenarnya itu juga sering banget kayak nggak ada habisnya gitu. Antara ini bahkan ada kubu pendaki tektok lah, ada pendaki inilah. Karena aku pernah nyobain semua kecuali trail run ya, karena aku emang pendaki yang pengen santai-santai aja kayak gitu. Jadi kayak aku bingung gitu mau jawabin yang mana, sedangkan aku sendiri coba keduanya. Cuma dari segi positifnya ya tadi sih, kalau misalkan tektok bisa mungkin ada emang yang kesibukan, keterbatasan waktu, tapi kita benar-benar pengen olahraga atau pengen mendaki kayak gitu. Kalau camping biasanya emang kalau pas libur panjang kayak gitu kan, kita lagi menikmati weekend atau hari libur aja dengan mendaki ya. Apalagi gunung kan nggak ada ya transport gunung itu yang kayak kita di samping jalan langsung ada gunung. Kalau di sini mungkin paling kayak Penanggungan, terus ada bukit-bukit kayak gitu. Tapi kalau yang gunung-gunung yang tinggi-tinggi kan biasanya emang dari kota atau dari desanya aja itu udah lama buat ke base campnya kayak gitu.
tapi mereka nggak pernah kayak menyinggung itu kayak gitu loh. Itu sebenarnya kayak ya agak miris juga, tapi ya udahlah, ini kayaknya emang drama pendakian yang emang kayak gitu, yang ya udah kita ambil baiknya aja, balik lagi kayak gitu. Ya. Gimana? Udah? Ini masih 10 menit sih. Oh, ini masih hangat coba. enggak, berarti berapa menit? 15. Oh, 15 menit. Di situ bisa kita makan. Oke, terus apa lagi yang mau bahas? Mungkin tapi kayak problem apa kayak masalah orang-orang zaman sekarang itu kan biasanya anak-anak zaman sekarang itu kan banyak yang mendaki tuh dia inginnya ke puncak aja, tapi walaupun cuacanya sih tidak mendukung. Itu gimana tanggapannya? Kalau itu tanggapannya mungkin secara ini ya, kalau aku mikirnya secara logis ya, kenapa mereka sih bisa melanjutkan itu meskipun cuacanya buruk. Pertama, mereka kan masih anak sekolah ya, kayak uang dan lain-lain itu pasti sangat minim. Jadi pemikiran mereka pasti kayak, oh aku udah ngeluangin uangku nih dari uang jajan sekolah cuma buat mendaki ini, ya kali maksudnya aku udah sampai sini nggak bisa sampai puncak kayak gitu. Mungkin pemikirannya seperti itu. Kemudian soal lainnya mungkin ego juga ya. Namanya egonya anak muda, kita kan pasti khususnya aku juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Namanya misalkan kita punya tujuan kemana, ya udah pasti harus sampai. Contohnya waktu itu kan aku di hal yang sepele aja lah. Misalkan mau nongkrong sama temen meskipun kita dilarang, kalau namanya ego pasti udah pengen banget dan kita udah gimana caranya keluar. Makanya waktu itu juga kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin ya, pinjem nama temen buat minta izin pamit sama orang tua. Itu kayaknya udah siapa nggak pernah dilakuin. Dan kemarin kan di Jawa Timur ini ada kasus kan. Itu kan kita kan bisa buat pelajaran. Kalau semuanya itu kan nggak bisa melulu kita paksain ego kita, kan akhirnya kan ada kejadian kayak itu, seperti itu kan. Ya kalau untuk kejadian yang pendaki penanggungan yang terseret arus itu emang cukup fatal juga, dan cuacanya itu, juga lagi buruk banget pas itu. Itu kita mau nyariin siapa juga nggak bisa, karena itu udah kejadian. Dan kalau misalkan kita nyalain satu pihak atau pihak lain itu bakalan lebih nggak ada untungnya kayak gitu, karena udah kejadian. Kenapa nggak dari awal aja kayak gitu sebenarnya. Dan itu akhirnya setelah kejadian itu juga banyak pembenahannya juga, kayak dari Dashcamp, kemudian dari pendaki-pendaki lain juga mulai berbenah kayak gitu. Mulai dari kalau cuaca buruk ya udah ditutup kayak gitu, kayak gunung-gunung lainnya kayak gitu. Terus aku saranin kalau bagi yang mau mendaki, terus yang pemula ya, kalau bisa tuh ngajak orang yang udah pernah mendaki, pengalaman juga. Penting, sangat penting sih. Jadi nggak, misalkan kita pengen nyoba sendiri dan kita nggak tahu treknya, nggak tahu medannya, tiba-tiba langsung daki kan di atas nggak tahu ada apa-apa kan. Jadi penting itu. Ya, itu sih bener sih. Aku juga waktu pertama kali mendaki itu diajak orang yang udah pernah mendaki. Jadi kesannya itu beda sama kalau kita yang bener-bener sama-sama nggak tahu sama sekali. Ada serunya tapi lebih banyak ke ngenesnya sebenarnya kayak gitu. Jadi pelajaran yang kita ambil waktu itu lebih sedikit kalau misalkan sama-sama nggak tahu dunia pendakian kayak gitu ya. Tapi kalau sama orang yang udah pernah mendaki itu kita sekali terjun kita udah langsung dapat ilmunya kayak gitu. Dapat support juga. Terus kemudian apalagi ya, dokumentasi juga. Mereka pasti tahu ya, kayak dokumentasi mana yang lebih bagus, mana yang spot-spot. Terus kayak gini juga, misalnya kita bisa diajarin cara masak nasi, cara diriin tenda gitu kan. Iya. Ngomongin juga kalau diriin tenda, itu juga lucu-lucu sebenarnya kisah-kisahnya, kayak mendirikan tenda gitu. Aku juga pernah loh sebelum bisa ngedirian tenda itu. Waktu itu padahal cuma camping ceria di campground kayak gitu ya. Itu ngedirin tenda bisa sampai setengah jam lebih gitu. Padahal cuaca ini udah mau gerimis-gerimis juga gitu. Tenda nggak berdiri-berdiri.
itu karena emang waktu itu nggak tahu sama sekali gimana cara diriin tenda. Ikut pramuka juga kayaknya nggak pernah tuh. Waktu itu aku pramuka ikut camping ngedirin tenda itu nggak pernah nggak update itu gitu loh soal ngedirin tenda kayak gitu. Terus setelah punya tenda pribadi itu bisa tak coba sih. Ternyata kita bisa lihat prosesnya itu kayak gimana, kayak gitu. Masang frame-nya gimana, masang pasaknya gimana, kemudian nyari posisi yang tepat kayak gimana, kayak gitu. Dan setelah kita nyoba berbeda-beda tenda juga, kita palingan observasi dulu sih. Ini bentuk tendanya nanti bakalan kayak gimana, pintunya di sebelah mana, kayak gitu. Dan kayak tadi juga kita udah lakuin ya kayak gitu. Ini juga aku nggak pernah sih pakai tenda ini, tapi ya bisa-bisa aja karena memang kita observasi juga sebelum mendirikan tenda kayak gitu. Oke, ini udah lebih dari 15 menit dan ini juga cuaca udah mau ini ya, jadi kita mau mesti krimis. buru-buru. Ini mungkin kita tunjukin aja. Ini bentuk nasinya kayak gimana tuh. Ini udah mateng. Mungkin bisa kita aduk aja. Nah, ini udah mateng. Dan ini nggak ada sama sekali Gosong atau kerak. Cuma ini agak lembek ya. Tadi harusnya lebih lama lagi mungkin ya. Atau enggak jenis berasnya, karena emang ada beberapa jenis beras yang emang nggak bisa kering itu ya. Tapi ini mateng. Aku jamin mateng tuh. Oke, ya cukup sih. Kita habis ini mau masak buat lauknya terus makan. Oke, itu saja sih untuk sesi masak dan sambil curhat juga, sambil sharing-sharing soal pendakian gitu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Mungkin nanti bisa kalau ada yang mau lagi diajak sharing-sharing atau mau cerita entah itu soal pendakian atau soal traveling atau soal apapun yang bisa kita lakuin di atas gunung. Jadi kita nggak cuma megang HP kayak gitu kan, nggak ada kualitas. Sekalian edukasi juga. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya.